Hari ini, hari Selasa ini, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dan ini menjadi ramai di tengah-tengah kontestasi politik di mana Cak Imin baru saja dideklarasikan menjadi cawapresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa 5 September 2023. Ini berita terkait dengan politik pencapresan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini, hari Selasa ini, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dan ini menjadi ramai di tengah-tengah kontestasi politik di mana Cak Imin baru saja dideklarasikan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Nah, sebelum saya lanjutkan komentarnya terkait dengan polemik ini, saya baca dulu nih rencana pemanggilan KPK hari ini, hari Selasa ini ya, jadi mungkin nanti siang. Ini sudah banyak media yang menurunkan, ini saya ambil yang dari Republika. Selasa KPK direncanakan periksa Cak Imin terkait kasus korupsi Kemenaker Trans. Jadi kasus KPK terkait dengan Menaker ini, ketika itu Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja kasus tahun 2012. Jadi sudah 10 tahun yang lalu ya. Dan kasus ini memang sering sekali disinggung. 10 bulan yang lalu pun KPK sebenarnya sudah mengatakan akan menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Tenaga Kerja ketika itu, yakni Cak Imin. Atau setidaknya karena Cak Imin ketika itu menjadi menteri, maka patut diduga untuk ikut dipanggil, diperiksa oleh KPK. Saya baca dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rencananya memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada hari Selasa 5 September 2023, hari ini ya. Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans pada tahun 2012 yang lalu. Meski demikian, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, tidak secara lugas menjawab perihal pemanggilan Cak Imin. Dia hanya meminta masyarakat untuk mengawal dan memantau pemeriksaan besok. Besok ditunggu saja, kata Ali kepada wartawan di Jakarta hari Senin kemarin. KPK pun berharap agar setiap saksi, termasuk Cak Imin, dapat memenuhi panggilan di penyidik. Apalagi jelas Ali surat pemanggilan telah dilayangkan beberapa waktu yang lalu. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil KPK itu hadir sesuai surat panggilan. Terlebih kami sudah kirim beberapa waktu lalu kepada saksi-saksi, ujar Ali. Adapun KPK berpeluang memanggil Cak Imin terkait kasus korupsi di Kemenaker dalam status sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Sebelumnya, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan kasus rasuah itu diduga terjadi tahun 2012. Diketahui Cak Imin pernah menduduki jabatan sebagai menteri sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Posisi itu diamban saat tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua pejabat ditempus waktu itu dimungkinkan kita mintai keterangan, kata Asep di Jakarta kepada wartawan Jumat yang lalu 1 September.
Asep memastikan KPK bakal meminta keterangan dari semua pihak yang diduga memiliki kaitan dengan kasus tersebut. Oke ya. Saya baca dari sumber lain nih, dari Kompas, enggan dianggap politis. KPK mengaku usut perkara di Kemenaker jauh sebelum deklarasi Anies Muhaimin. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Kepala Bagian KPK ini mengatakan perkara yang terjadi pada 2012 saat Kemenaker masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu disidik KPK sejak Juli 2023. Berarti 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu, Juli 2023. Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbit setelahnya. Sudah sejak sekitar Agustus 2023. Berarti sebelum deklarasi Capres ya. Sebelum deklarasi Capres dan Cawapres, Anies Cakimin di Surabaya kemarin. Adapun peristiwa dugaan korupsi ini terjadi ketika Ketua Umum PKB Cakimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Oh ya udah oke. Ia mengatakan pengusutan perkara ini jauh sebelum adanya deklarasi Cakimin menjadi bakal calon wakil presiden, mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. KPK mengklaim penanganan perkara di Kemenaker dilakukan sebelum terjadi dinamika politik akhir-akhir ini. Bahkan Komisi Anti Rasuah juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor Kemenaker beberapa waktu lalu dalam proses penyidikan. Perlu dipahami jauh sebelum deklarasi itu, kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut, kata Ali Fikri. Oke ya, jadi jelas dari proses waktunya tadi KPK menjelaskan bahwa ini sudah diusut, sudah ditangani penyidikannya. Jauh hari sebelum Cakimin dideklarasikan menjadi Cawapres Anies Baswedan oleh Surya Paloh kemarin. Nah, kebanyakan komentar mengatakan bahwa KPK politis, pemerintah ikut campur, seolah-olah ingin menjegal Anies Baswedan dan Cakimin, khususnya dalam kasus ini ya, ingin menjegal Cakimin menjadi Cawapres, kemudian dengan cara memanggil Cakimin, mengungkit kembali kasus korupsi yang diduga melibatkannya pada peristiwa ya seperti tadi yang saya sebutkan itu. Nah, justru sebenarnya yang perlu kita kritisi, kita cermati juga adalah bahwa ini mirip-mirip dengan kasus dugaan korupsi pada proyek Formula E yang juga melibatkan Anies Baswedan yang sudah diperiksa dulu sebagai saksi. Walaupun sampai hari ini belum jelas statusnya. Jadi ini dua orang ini, pasangan Capres-Cawapres ini sama-sama berurusan dengan KPK, dengan kasus korupsi. Anies Baswedan berurusan dengan kasus Formula E, kemudian Muhaimin Iskandar berurusan dengan kasus korupsi ketika dia menjabat menjadi Menteri Tenaga Kerja ketika itu. Nah, yang unik, keduanya sama-sama dideklarasikan menjadi Capres dan Cawapres, walaupun dalam waktu yang berbeda, berdekatan dengan kasusnya diusut oleh KPK. Dan momen keduanya dicalonkan, dideklarasikan itu oleh Surya Paloh. Ini kesamaannya adalah Surya Paloh, pelaku orang yang mendeklarasikan baik Cakimin maupun Anies, berdekatan dengan kasus pengusutan ini ditangani oleh KPK. Ini yang unik ini. Jadi kalau saya justru berpikir berbeda ini. Jadi bukan KPK campur tangan dengan urusan politik. Artinya pengusutan yang dilakukan oleh KPK ini bukan karena ingin menjegal Anies dan Cakimin dalam perhelatan Pilpres ini, tetapi menurut saya justru
bisa kita curigai, bisa kita duga sebaliknya. Artinya Surya Paloh, Nasdem, menurut saya adalah perlu kita kritisi, jangan-jangan justru Surya Paloh yang ingin menghadang, yang ingin menjegal KPK di dalam mengusut dua politisi ini pada kasus korupsi, walaupun belum jelas statusnya masih sebagai saksi, dengan cara menempatkan, mendudukan keduanya menjadi capres dan cawapres. Dengan maksud agar, dengan tujuan, ingin mengesankan seolah-olah kandidat yang diusung oleh Nasdem ini dicegal oleh pemerintah dalam kurung KPK. Karena peristiwanya sama nih. Anies Baswedan dulu dipanggil, diperiksa oleh KPK dalam dugaan korupsi di Formula E itu juga berdekatan dengan deklarasi yang dilakukan oleh Surya Paloh, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada sekitar 11 bulan yang lalu. Begitu juga momen Cak Imin ini akan dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, tiba-tiba dideklarasikan oleh Surya Paloh menjadi cawapres. Satu ya. Yang kedua, ketergesa-gesaan. Peristiwa yang sangat mengejutkan, tidak diduga. Dengan proses politik yang sangat singkat. Cak Imin tiba-tiba bersedia dipasangkan menjadi cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan oleh Surya Paloh. Ini menurut saya aneh sekali. Aneh mengapa? Karena selama ini Anies Baswedan, Cak Imin sudah berkoalisi dengan Gerindra. Dan prosesnya sudah cukup lama mereka berproses. Tiba-tiba tanpa izin, tanpa pamit, Bapak Ibu jebret bersedia mau dicapreskan dengan Anies Baswedan oleh Surya Paloh. Ini kan tanda tanya besar. Loh ya, tanda tanya besar. Ada apa ini? Nah, ternyata kemudian kita mendengar KPK besok hari ini mau memanggil Cak Imin. Nah, jangan-jangan justru ingin memperkeruh suasana. Ingin mencampuri urusan hukum KPK dengan cara menempatkan Cak Imin menjadi cawapres. Biar terkesan pemerintah KPK seolah-olah ingin menjegal Cak Imin. Nah, ini kan analisa dugaan-dugaan politik terkait dengan kasus KPK ini. Kebenarannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa kita tidak bisa kemudian tiba-tiba ikut tergiring oleh narasi politik dari kubu Nasdem, CS, kubunya Anies, kubunya Cak Imin yang mengatakan bahwa pencalonnya dijegal oleh KPK. Karena faktanya bahwa KPK telah menyelidiki kasus ini sudah jauh-jauh hari sebelum deklarasi Cak Imin menjadi cawapres. Begitu juga pada kasusnya Anies. Sudah diselidiki kasusnya, diperiksa sejumlah saksi. Tiba-tiba Surya Paloh mendeklarasikan Anies menjadi capres. Nah, ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.